semuanya, selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku, Laras Tahira. Hari ini kita masih melakukan podcast outside ya, di Terasera Waterpark Bekasi. Dan cuaca sih udah mulai panas-panas gimana gitu ya Sobat Aksi Nyata ya. Tapi gak apa-apa, yang penting kamu masih bisa menyaksikan ini di beberapa platform. Selain di Instagram, kamu juga bisa nontonin di Twitter, di website, di YouTube. Semuanya sama di @partai_perindo. Terus kamu juga bisa nontonnya di RCTI Plus, Okezone, di inews.id, Sindonews juga bisa ya. Dan untuk kali ini, Sobat Aksi Nyata, kita akan membahas tema mengenai dari panggung musik ke Senayan. Sania siap suarakan aspirasi masyarakat Jawa Barat. Ini kalau angkatan 90-an pasti udah nggak asing sama penyanyi yang satu ini ya Sobat Aksi Nyata ya. Beliau ini adalah penyanyi tentu saja, sekaligus Bacalek DPR RI Dapil Jawa Barat 2 Partai Perindo. Ada Kak Sania di sini. Ternyata penampilannya dari dulu sampai sekarang masih tetap cetar ya Kak Sania ya. Cetar. Cetar loh, luar biasa. Tau gitu kan aku tadi bawa gogol juga. Iya kan. Halo Lara. Apa kabar Kak Sania? Alhamdulillah baik. Laras baik ya. Aku alhamdulillah baik. Tiba-tiba sekarang di politik. Ini gimana ceritanya Kak Sania? Tapi tunggu deh, sebelum ke situ ya Kak Sania. Ini kan yang nonton mayoritasnya adalah milenial dan juga Gen Z. Mungkin bertanya-tanya sama seorang Kak Sania. Oke. Ya kan? Baik. Kak Sania muncul di dunia entertain tahun berapa sih? Oke, kalau mulai nyanyi sih dari tahun 90-an memang karena 90-an. 90-an ya. Karena aku tuh termasuk penyanyi apa ya? R&B. Enggak, kalau zaman dulu tuh belum ada R&B, mungkin gitu? belum tahu apa itu R&B. Oh. Jadi dulu itu kita berangkat dari musik, semua musik. Oke. Dari keroncong, dari pop, dari rock. Iya. 90-an itu kan memang hitnya itu lagu-lagu rock dan Betul, pop betul. gitu kan. Ya, terus ya juga dari situ awalnya ikutan festival rock, ikutan festival keroncong. Berarti semua genre bisa ya Kak Sania ya? Ya insya Allah kalau penyanyi itu kan harusnya bisa membawakan semua genre. Catat tuh, semua penyanyi harusnya bisa membawakan semua genre. Betul, biar enak aja karena kan kalau jadi penyanyi itu harus bisa semua. Setuju. Ya semua apa ya, menghibur semua orang. Jadi nggak hanya betul. satu apa kotak di kotak-kotakan gitu maksudnya. Betul. Aku juga karena aku berangkat dari sekolah Yayasan Atikan Sunda. Jadi Yayasan Atikan Sunda itu sekolahnya itu lebih banyak belajar di kesenian Sundanya. Nyinden bisa nih Kak Sania nih. Kayak gitulah antaranya itu aku juga belajar kinanti, karawitan apa segala macam. Pupuk kinanti. Pupuk kinanti. Kok kamu Aku tahu? Bandung, Sunda. Mohon ya, oke. Jadi aku dulu dari SMP itu kita udah menjadi juara rampak sekar se-Jawa Barat. Luar biasa, se-Jawa Barat. Boleh tepuk tangan virtual ya Sobat Aksi Nyata ya. Ayo dong, jangan sampai nggak. Iya, berarti besar di mana Kak Sania dulu? Saya tuh besar dan lahir di Bandung, tapi udah dari situ melanglang buana ke Jakarta, kemana saja lah gitu, ke negara-negara lain. Ketika masuk ke dunia entertain? Iya, betul. Gitu, berarti kita sama-sama Mojang Bandung ya? Mohon atuh damang neneng. Hai, atau alhamdulillah. Mohon tuan neng. Oke, berarti dari 90-an tuh, berarti kalau di dunia entertain udah 30 tahun hampir ya? Betul. Wah luar biasa sekali loh ya Kak Sania ini. Nah itu dia, tiba-tiba tertarik ke politik. Ceritanya gimana Kak Sania? Sebetulnya gini ya, mungkin pada saat kita menjadi penyanyi, kita ini juga kan servis juga kepada masyarakat. Kita bersentuhan dengan masyarakat. Jadi kita tuh hidupnya tuh tidak jauh dari masyarakat. Iya, setuju. Ya, jadi kita selalu menyenangkan, ingin membuat apa ya, karya-karya yang diterima, yang diapresiasi oleh masyarakat dan mereka juga merasa senang dengan adanya aku. Nah, itulah kalau di kesenian, sebagai penyanyi. Tapi kalau saya kenapa juga sekarang memilih politik karena saya berpikir kalau kita di politik itu kita bisa lebih memberikan banyak aspirasi. Terutama kenapa juga saya memilih Perindo karena Perindo itu banyak banget lah itu. Banyak. Salah satunya kesejahteraan rakyat. Betul. Kesejahteraan rakyat, kemajuan ekonominya, ya kan. Pokoknya hal-hal yang akan mencerdaskan bangsa dan membuat negara ini lebih maju. Iya, itulah dan aku juga sebetulnya memang kalau di bidang kesejahteraan, terutama aku di bidang pendidikan. Pendidikan, Karena dulu tuh aku suka apa namanya
seneng banget gitu kalau ngeliat anak-anak lebih cerdas, lebih pandai. Aku dulu pernah punya sekolah. Sekolah apa Kak? Preschool. Jadi aku punya preschool waktu Oke, itu, tapi oke. sekarang emang ceritanya sudah tidak ada ya, karena Oke. partner saya udah nggak tahu kemana. Oh itu berpartner, Iya, oke berpartner. iya. Biasalah ya kalau berpartner Iya, kayak kan gitu. berpartner dengan Singapura dulu ya. Oh, oke. Jadi Mind Champs nama Iya, sekolahnya. iya. Jadi di situ saya merasa ada kewajiban ya untuk membuat generasi muda Indonesia emas pada saat itu. Gitu. Jadi itu cita-cita yang mulia, tapi ternyata di dalam perjalanannya ya saya mungkin belum diberi diberi waktu yang lama untuk memberikan wadah atau sekolah untuk mencerdaskan anak bangsa. Oh, Karena akhirnya ada wadahnya sekarang. iya, tapi juga sebetulnya saya juga selain sekolah umum saya juga punya pesantren, majelis di Oh, Bandung. Masya Allah. Gitu. Ya, Daerah memang mana Kak? di daerah Soreang, daerah Soreang. dapil saya, daerah Jabar 2 ya, Oh. di daerah Mekarwangi, di daerah Ya, ya, Gajah ya. Mekar, Oke, ya, oke. di sana, di Kabupaten Bandung. Oh, Ya. oh, oh. Ya sekolah umumnya memang sekarang sudah nggak ada, tapi majelisnya alhamdulillah sudah Ya. berjalan 13 tahun sekarang. Berarti ini alhamdulillah Masya Allah Insya sekali. Allah. Ini sekolahnya sekolah ke akhirat ya berarti ya. Insya sekolah Allah, sekarang. insya Allah. Amin, Sih amin. maunya bukan hanya akhirat Iya. ya, karena kan kita sebelum ke akhirat kan kita Iya. harus punya ilmu di dunia. Betul, betul, Jadi betul. anak-anak itu kalau bisa saya juga pingin ada hafiz Al-Quran, sekolah umum. Jadi ya banyak banget sih cita-citanya. Banyak. Tapi kan saya belum tentu saya bisa melakukan itu semua tanpa Ya. bantuan Betul. dari orang lain. Dan kebetulan alhamdulillah saya memilih Perindo, semoga Perindo bisa banyak membantu untuk kesejahteraan Amin, amin. atau mencerdaskan ya Amin. seperti cita-cita saya. Yes, berarti itulah cita-citanya Kak Sania yang itu akan cita-cita. diperjuangkan nanti kalau sampai terpilih begitu ya Kak Sania kira-kira ya. Amin, amin, amin. Nah ini Pokoknya, balik lagi nih. Ya, tentang edukasi, Aha. kesehatan, kesejahteraan. ya. Sejahteraan. Terutama edukasi, karena edukasi adalah sangat penting, aspek yang sangat penting. Ketika edukasi itu sudah baik di negara kita, ya pokoknya itu akan membuat lapangan kerja lebih baik. Betul. Anak-anak, ya pokoknya semua secara perekonomian akan Ya, lebih baik. ya betul. Karena Dan secara intelektual juga udah sangat Settle ya. open-minded, Iya. settle, dan jadi lebih baik semua. betul betul. Karena pendidikan itu yang paling penting yang berkaitan dengan kesejahteraan dan tingkat kemiskinan di Exactly. Indonesia Bisa ini ya, seperti karena itu. Ya. dengan pinter, anak-anak dengan cerdas itu kan dia bisa meng-create Ya. sesuatu atau bisa mengimplementasikan Betul. pendidikannya dengan apa sesuai dengan cita-cita mereka. Setuju banget aku ya. Tapi ini luar biasa loh ya Kak Sania ya. Udah berkarir dari dulu, dari tahun 90-an sampai sekarang akhirnya tetap memikirkan, memperhatikan lah gitu ya. Kalau dulu mungkin sama fans gitu ya Kak Sania ya. Iya, iya. Kalau sekarang tuh lebih ke warganya sendiri gitu. Apalagi Dapil, berapa Kak? Dapil 2. Dapil 2 ya, Dapil 2 itu dia. Tapi sekarang nyanyi masih aktif Kak? Masih. Aku baru rilis single baru. Ya, pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu. 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu. Jadi sekarang ada single baru lagi. Judulnya masih ada. Nanti akan saya rilis. Sebentar Berarti lagi. persiapan album lagi. Album tuh kalau sekarang tuh Apa EP? EP itu apa? EP itu yang jumlahnya lebih sedikit. Enggak. Jadi sebetulnya persiapan album, ini persiapan album, Oke. tapi kalau dulu tuh kan kalau kita mau bikin album tuh satu album langsung Iya, rilis. Kalau sekarang tuh satu-satu, namanya jadi single gitu. Single, Ya mungkin single. jadi 12 juga, Iya, jadi iya, album iya. juga Jadi akhirnya, album juga, gitu, iya. ya. Tapi aku tuh jadi penasaran ya, kan kita generasinya lumayan agak Tebih ya? tebih, tapi itu jauh ya, sama saksi nyata ya. Ini keluar Tebihnya Bandung sama keluar. Neng Laras ya, Iya. oke, Neng. Nah, iya kan jadi agak jauh. Nah, ini juga tadi kita agak-agak kelihatan bedanya nih EP gitu. Anak-anak sekarang itu bilangnya EP katanya. Jadi kalau si musisi ini punya single 3 atau 4 Oh, itu mini biasanya album ya kayaknya. Nah, kalau zaman dulu itu Mini bilangnya mini album. iya. Kalau sekarang anak-anak sekarang EP. bilang EP. EP itu apa? EP itu singkatan juga, tapi artinya tetap mini album Oh, gitu. oke, Dan oke, aku jadi penasaran. Kalau zaman sekarang, tadi kan di awal kita sempat ngomong ya, oh berarti Kasania bisa berbagai macam genre dong. Iya dong harus, tapi kan faktanya zaman sekarang itu malah terkesan dikotak-kotakan. Ada penyanyi yang genrenya dia mah cuman bisa pop, dia cuman bisa misalnya kalau anak sekarang bilangnya apa namanya, sore tuh indie. Anak-anak indie Anak tuh senja. itu dia, anak senja gitu kan. Lagu-lagunya kok senja banget ya gitu. Senja gitu. Ada yang memang alternatif rock dan segala macamnya. Kasania setuju nggak dengan adanya pengotak-kotakan genre seperti itu? It's okay, karena memang sekarang udah beda lagi.
zamannya udah beda ya. Kayak sekarang ini kalau melihat aku, menurut aku justru lebih bener gitu. Karena apa? You just wanna be yourself, gitu. Dan sekarang tuh istilahnya komunitasnya ada. Gitu. Kalau dulu kenapa kita nggak boleh? Bukan nggak boleh sih, you have to be like okay di semua genre musik. Karena nggak kepingin mengkotak-kotakan. Kalau sekarang tuh mereka jadi idealis. Idealis, itu bahasanya ya, idealis. Iya, tapi it's okay ya berarti ya? Idealis itu justru sesuatu yang sangat bagus. Karena itu sebetulnya pada dasarnya emang idealis. Oh, sebenarnya kayaknya setiap penyanyi emang punya idealisnya masing-masing juga kan? Harus, karena kalau tidak punya idealisme atau tidak punya trademark atau tidak punya warna sendiri, ya kalau sama kan bukan art ya. Benar. Art has to be different. Betul. Dan kalau like kita ngomongin, bener ini konsisten banget loh Kasania ya. Gue udah berapa tahun ini rambut style kayak gini? Itu dari album 99, album Santai. Udah kayak gini. Tapi ketika album kedua Bablas, aku rambutnya di Afro Mama, Afro Daddy. Ya. Lalu album 3 Cintai Aku Lagi, aku lurus. Seperti wanita-wanita Indonesia. Kartini Perindo luar biasa. Ini Cintai Aku Lagi nih yang paling meledak nih lagunya ya. Aku tahu soalnya. Iya. Kalau persaingan industri sekarang, Kasania ngelihatnya seperti apa? Emang gimana ya? Beda banget. Nah, dengan beda itu Kasania ngerasanya ketika masih ada di dunia industri musik ini kayak gimana? Sekarang itu gini loh, kalau dulu itu kan artis itu nggak mesti harus banyak konten dan segala macam. Iya banget. Iya. Kalau untuk ukur umur kita nih, umur cantik ya. Umur cantik, umur produktif. Umur cantik dan produktif, itu yang namanya zona nyaman tuh kita harusnya udah nggak kepingin tuh yang namanya bikin konten atau segala macam. Iya kan? Tapi dengan semangat yang tinggi dan mau keep up dengan generasi sekarang, harus sosial media, konten-konten, whatever it is, kita harus berada di era sekarang, nggak boleh males gitu. Jadi Kasania termasuk yang pro nih ya? Sekarang pro banget. Karena konten terus. Kalau misalnya kita nggak buat itu, nggak akan ada yang tahu gitu. Karena anak-anak sekarang tuh memang punya TV sendiri, jadi model sendiri, jadi produser sendiri, semuanya sendiri. Betul. Gitu. Jadi ya semua, everybody have TV sendiri. Dan aku itu yang aku lagi build up sekarang. Itu dengan YouTube itu kan. Oh iya, jadi sekarang aktif juga ya di sosial media ya Kasania ya. Apalagi ada di dunia partai seperti ini ya, memang harus lebih aktif lagi untuk bisa sosialisasinya lebih enak ya sama masyarakat gitu. Ini satu, maksudnya emang jalannya atau path-nya sekarang harus kayak gini. Betul. Caranya harus kayak gini. Betul. Nah, terus ini juga nih yang menarik ya. Jadi mungkin milenial dan juga Gen Z ini penonton kita nih podcast Aksi Nyata yang mungkin baru saja mengenal sosok Kasania, ngelihat dari appearance-nya, pasti langsung mikir, oh penyanyi R&B nih kalau kayak gini. Ya gak? Dengan style rambut kayak gini, dengan gaya ngomong yang chill banget, yang asik banget, pasti kelihatan R&B. Tapi kan ternyata Kasania ini bisa segala macam genre kalau disuruh nyanyi gitu ya. Tapi R&B juga mendalami ya Kasania ya? Insya Allah. Ya kan? Nah kalau perkembangan R&B menurut Kasania, kalau dulu mungkin di tahun 90-an itu kita, kalau dari musisi luar ya, dengerinnya Boyz II Men gitu kan, dan teman-temannya. Alicia Keys. Dan itu salah satu muse-nya Kasania juga nggak sih? Nah, itu dia sangat menginspirasi. Nah, Whitney Houston, Erykah Badu, Beyonce. Nonton nih pasti VIP nanti Beyonce kalau jadi ke Jakarta ya. Insya Allah. Tahun depan dong. Iya, tahun depan. Kasania melihat perkembangan R&B di Indonesia sendiri seperti apa? R&B adalah, menurut aku adalah musik rahmat dan barokah. Musik rahmat dan barokah. Oke, aku baru denger nih. Nggak, itu cuma joke aku aja sih sebenarnya. Jadi maksudnya tuh rhythm and blues ya. Tapi karena itu musik rahmat and barokah, rhythm and blues. Jadi harusnya sih bisa banyak yang mengapresiasi ya. Harusnya masih banyak yang suka ya. Tapi aku melihatnya, to be honest, in general, kalau musik rhythm and blues di Indonesia sih belum tidak seperti pop besarnya, belum seperti pop. Belum sebesar pop masih rada segmented. Tapi saya selalu saya selalu optimis, saya selalu semangat. Karena gini,
ketika kita menyukai sesuatu, kita harus terus tunjukkan kepada orang bahwa kita konsisten dan Betul. kita tuh benar-benar loyal dan fokus Iya. di bidang itu. Sampai saat ini sih orang bilangnya masih Sania Diva R&B. Alhamdulillah aja, rahmat dan barokah ya. Rahmat dan barokah. Iya kan? Betul. Lalu sebetulnya kalau R&B dari luar negeri semua juga udah tahu kan. Iya. Semua juga diterima di sini. Nah, Betul, betul. dengan adanya musik saya yang insya Allah konsisten tapi ya mungkin compromise dengan Indonesia R&B-nya, mudah-mudahan ini R&B atau rahmat dan barokah musik ini akan diterima dengan baik juga seperti R&B atau hip hop dari luar negeri. Itu sih cita-cita ya. Boleh dong, semoga cita-cita lah. dong. Karena anak-anak sekarang juga kebanyakan ngedengerinnya lagu-lagu zaman dulu. Zaman 90-an, 80-an harus gitu. dengerin santai deh anak-anak ini. Iya, dengerin albumnya Kasania gitu Tapi kan. kalau Cintai Aku Lagi tuh memang dari era apa ya, mereka tuh dengerin banyak yang dari SD bahkan mereka tahu lagu Cintai Aku. Kayaknya aku dengerin dari SD deh Cintai Aku Lagi. Kamu lagi broken hati sama siapa nih, Laras? SD loh padahal ya. SD loh. Pasti di zaman sekarang anak-anak udah punya pacar. Bener. Aku aja tadi waktu dikasih tahu kan, ini narsumnya ada Kasania ya, penyanyi yang Cintai Aku Lagi. Ya langsung di otak aku tuh langsung itu. Langsung cing gitu iya, ya. Cintai Aku Lagi gitu. Nah, ini mungkin ini pertanyaan yang mewakili netizen gitu ya. Dan karena kita tahu kan bacalek, caleg-caleg dan di dunia politik sana tuh banyak musisi atau artis yang terjun ke dunia politik gitu. Banyak kok anggapan gitu yang berpikiran kalau emang bisa seorang artis yang tadinya mungkin ketika mereka jadi artis atau jadi musisi banyak gimana ya, hidupnya tuh mungkin beda jauh lah sama masyarakat biasa. Sekarang harus ngurusin masyarakat istilahnya. Banyak tuh tanggapan seperti itu. Gimana Kak Sania menanggapi hal-hal atau pemikiran seperti itu? Oke, baik. Memang ya dari ranah apa namanya Industri dari industri entertainment Iya. ke politik itu sangat jauh berbeda. Iya. Tapi kalau menurut saya nothing impossible in this world. As long as you want to learn, you want to dedicate, you want to be focused, you want to do something better, ya kan? Kan kita cita-citanya ingin melakukan sesuatu yang lebih baik ya selamanya. Seperti melakukan kebaikan setiap harinya. Yes. Dan menurut saya nggak ada salahnya juga, karena kita ingin melakukan yang lebih mendalam lagi, karena kan seniman itu sebetulnya seperti tadi saya udah ungkapkan dari awal bahwa ini sangat bersentuhan dengan masyarakat. Jadi karena sekarang itu lebih mendalam dan lebih nyata kerjanya. Dan lebih belusukan kali ya Kak ya? Iya, dengan Perindo kita didukung, maksud dan kita mendukung juga untuk bagaimana kita bergandengan tangan untuk membuat negara ini lebih baik atau masyarakat yang membutuhkan di aspek-aspek tertentu, ya terutama misalnya pendidikan, kesejahteraan dan apalagi tadi kesehatan, ya mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik. Insya Allah. Insya Allah, karena kalau nyanyi juga belusukan kok. sama aja ya. Nyanyi juga ke kampung-kampung, ya kan? Jadi sebetulnya 11-12 lah kerjaan mah ya. 11, 12, 13, 14. Deket banget. Deket-deket semua. Sama-sama berurusan dengan rakyat lah gitu cuma ya. bedanya kan kalau di parlemen kita bisa memberikan kebijakan. Betul. Dan bisa menampung semua aspirasi rakyat. Gitu. Betul, dan karena kalau menurut Laras juga ini poin positif juga ya, karena kan yang namanya musisi kan pasti punya fans club lah, punya teman-teman fans yang lebih dekat, yang bisa lebih dekat lagi untuk menyampaikan aspirasi apa yang pengen disampaikan oleh masyarakat. Dan bisa langsung disampaikan ke yang punya jabatannya pastinya, ya kan? Nah, tentunya ini juga berkaitan dengan Partai Perindo yang mempunyai campaign aksi nyata dan juga sejalan dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo. Produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Jadi, buat sobat aksi nyata yang pengen gabung juga sama Partai Perindo, kamu tinggal join aja nih website yang ada di bawah sini di www.partaiperindo.com, dan jangan lupa untuk di-download aplikasi Partai Perindo di App Store atau Play Store, atau kalau mau lebih gampang kamu scan barcode yang ada di layar sini. Oke, Kak Sania, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Aksi Nyata. Semoga banyak insight yang bisa didapatkan oleh milenial dan juga Gen Z. Amin. Dan jangan lupa untuk dengerin lagunya Kak Sania. Jangan lupa juga untuk Jabar 2 mau milih saya. Itu dia Jabar 2. Orang-orang Jawa Barat langsung deh. Tolong ya, jangan Barudak sampai Jawa Barat. Barudak Jawa Barat. Tong poho kudu ngepot urang. Eta pisan. Langsung keluar Sundanya. Iya kan. Pokoknya entong hilapnya. Teh Sania pokoknya. Teh Sania Dapil 2 Jawa Barat. Eta teh. Kita papendak. Kayak papendak di Jawa Barat. Oke, ada translate-nya, silakan dilihat sendiri. Terima kasih juga untuk Partai Perindo ya, yang selalu bergerak
Dengan aksi nyata, semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Kasania, terima kasih banyak. Sama-sama. Kita dadah dulu, karena kita pamit dulu. Ketemu di episode selanjutnya. Dah. Semangat ya. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.